Halo, hai, assalamualaikum. Kembali bersama saya Sastra. Kali ini saya berbagi tips tentang bagaimana sih cara yang lebih pas ataupun yang lebih bagus dalam hal entry data. Ya, entry data adalah satu yang pasti kita lakukan, yang biasa kita lakukan. Namun demikian, tidak banyak orang yang menyadari bahwa proses entry data itu sendiri sebenarnya memerlukan tips dan trik yang tepat untuk membuat kerja lebih efisien, ya, efisien. Dan tips yang pertama adalah bahwa dalam hal entry data, saya merekomendasikan atau menganjurkan Anda untuk menggunakan coding, ya. Di samping coding ini lebih akurat, juga akan menjadi lebih mudah dan lebih singkat dan mengurangi kesalahan dalam hal entry data. Contoh di sini, saya menggunakan coding jenis pekerjaan di sini menggunakan coding 1, 2, 1, 3, di mana nanti setiap angka ini mempunyai arti tersendiri dan itu terserah kepada Anda bagaimana melakukan coding. Kemudian di sini saya juga menggunakan coding alphanumeric untuk seks, di mana saya menggunakan kode L untuk laki dan P untuk perempuan. Ya, prinsip dasar yang harus dipenuhi di sini dalam pembuatan coding adalah bahwa seharusnya Anda atau sebaiknya Anda menggunakan kode yang singkat dengan digit yang paling minim dan mudah. Dengan demikian akan mempercepat waktu pengetikan. Jadi Anda bayangkan kalau misalnya di sini diisi laki-laki seperti ini lengkap, tentu akan jauh lebih cepat kita hanya mengisi angka L saja. Ya, ataupun misalnya di sini kita isi perempuan, maka kita akan lebih cepat menggunakan P saja. Oke, kita kembalikan. Ya. Yang kedua adalah bahwa di samping mempercepat waktu, itu juga mengurangi kesalahannya. Sebagai contoh, kalau misalnya tadi di sini disebut laki, di sini laki-laki, di sini laki-laki tanpa tanda sambung, ya. Ini biasanya dianalisa dianggap tiga hal yang berbeda oleh komputer Anda, sehingga nanti akan merepotkan sendiri pada saat misalnya kita harus menghitung berapa banyak yang laki, berapa banyak yang perempuan, karena laki yang ini akan berbeda dengan ini dan berbeda dengan ini. Ya, yang ini adalah laki, yang ini laki-laki dengan hyphen, dengan tanda sambung, tanda hubung, dan yang ini tanpa tanda hubung. Jadi akan sedikit kesulitan bagi kita, ya, tentu komputer tidak akan kesulitan, tapi kita akan kesulitan untuk melakukan pembersihan data. Oleh karenanya lebih bagus kalau kita hanya menggunakan satu digit, ya, konsisten laki, laki, perempuan, akan lebih cepat dan lebih akurat. Kemudian di sini pun kita masih perlu hati-hati, ya, karena pada saat Anda menekan L kemudian secara tidak sadar Anda menambahkan spasi di belakangnya, ya, ini sepintas terlihat sama tapi sesungguhnya ini adalah berbeda. Nah, oleh karenanya kita akan lebih mudah untuk langsung menggunakan L saja tanpa hati-hati. Kalaupun ada spasi, nanti ada cara sebetulnya untuk menghilangkan spasi secara otomatis. Saya ingin menunjukkan bahwa setiap karakter dianalisis sebagai hal yang berbeda oleh komputer, sehingga dalam menentukan kode kita seharusnya atau sebaiknya menggunakan kode yang singkat, yang yang tidak memungkinkan terjadinya kesalahan pada saat entry, mempercepat dan lebih mudah kita dalam melakukan analisa, pembersihan data dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa tips coding yang digunakan, ya. Selanjutnya, kalau misalnya Anda buru-buru untuk melakukan analisa data, maka Anda cukup memasukkan data-data yang perlu dianalisa saja. Ya, sebagai contoh di sini tentunya setiap data ini ada ID-nya, ya, bisa saja nama dan lain sebagainya. Tapi saya tidak perlu karena tidak akan mengolah data nama, dan saya menggantinya dengan nomor yang lebih mudah dilihat. Dan semua di sini adalah coding dan coding. Jadi lebih mudah bagi kita untuk melakukan coding dan lebih efisien kalau hanya memasukkan data yang perlu kita olah. Sedangkan yang tidak perlu diolah, kalaupun
Anda mau memasukkannya tidak ada salahnya, malah bagus ya. Tetapi kalau misalnya Anda tidak punya waktu yang cukup, saya sarankan Anda hanya memasukkan data-data yang betul-betul diperlukan, yang betul-betul akan diolah. Itu pun dengan menggunakan coding. Oke, that's it untuk tips kali ini mengenai coding. Dan di video berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara mengubah data dari berskala rasio interval menjadi berskala nominal juga dengan menggunakan fungsi dari spreadsheet. Misalnya nanti kita akan mengelompokkan umur ke dalam beberapa kelompok umur, kita bisa menggunakannya dengan mudah. Selamat mengikuti tutorial berikutnya dan selamat mencoba. See ya. Assalamualaikum.